kembali lagi di kuliah statistik asik bersama dengan Ibu Wiwin. Oke, kita kembali ke video mengenai ukuran dispersi pada populasi. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang ukuran dispersi pada populasi, yaitu tentang jangkauan dan juga standar deviasi. Kali ini kita akan bicara tentang variasi dan juga standar deviasi begitu. Oke, yang pertama saya bahas tentang variansi. Perhatikan di sini simbolnya ini disebut sebagai to kuadrat ya, dibaca to. Nah, perhatikan untuk data tunggal itu rumusnya adalah to kuadrat sama dengan sigma daripada x min mu dikuadratkan. Jadi ini selisih daripada x min mu dikuadratkan baru dijumlahkan semuanya kemudian dibagi n. Ini untuk rumus pertama. Rumus kedua kita bisa memakai x min mu kuadrat, x sigma x kuadrat maksud saya ya. Jadi perhatikan di sini, kalau di sini kita butuh mu atau rata-rata dulu. Kalau rumus kedua kita tidak butuh rata-rata. Kita hanya butuh mencari x kuadrat dan juga sigma x saja. Nah, jumlah itu saja. Terserah nanti mau pakai rumus yang pertama ataupun yang kedua. Itu tergantung daripada kemudahan daripada kalian masing-masing. Kalau saya biasanya menggunakan rumus yang kedua. Kenapa? Kita tidak perlu membutuhkan mu, tidak perlu mencari mu. Kemudian selanjutnya ketika mu-nya itu sifatnya atau hasilnya adalah bukan bilangan bulat, kita tidak perlu susah-susah untuk menghitungnya gitu. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Pertama, kita mau mencari variasi data berikut. Ini adalah contoh seperti di video sebelumnya ya. Jadi pertama kita cari mu-nya dulu atau rata daripada populasi itu sendiri, yaitu sigma x dibagi n. Jumlahkan x semua yaitu 72 dibagi dengan n, banyaknya data yaitu 9. Kemudian kita pakai tabel bantu untuk bisa memudahkan kita dalam menghitung. X saya masukkan di sini semua, kemudian mu di sini. Nah, ini x min mu yaitu x dikurangi mu dan x min mu kuadrat. X min mu-nya tadi dikuadratkan. Kita hitung satu-satu, 3 dikurangi 9 kita taruh di sini yaitu 6. Kemudian 8 kurangi 9 min 1 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian hasilnya ini kita kuadratkan. Jadi negatif 6 dikuadratkan atau min 6 dikali negatif 6 yaitu 36. Hasilnya positif karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian 1, ini 1, 9 kuadrat 81. Perhatikan, yang kita butuhkan tadi adalah ini ya, x min mu kuadrat. Jadi cukup ini yang kita jumlahkan ya. Yang lain sebenarnya tidak perlu dijumlahkan. Oke, yang penting kita tahu ini. Perhatikan, rumusnya adalah sigma x min mu kuadrat. Jadi jumlah ini 120 dibagi dengan n, banyaknya data yaitu 8. 180 dibagi 8 adalah 15. Oke, mudah bukan? Ini untuk data tunggal. Kemudian kita ke data berdistribusi frekuensi. Oke, sebelum kita ke sana, kita coba dengan cara yang kedua dulu ya. Nah, perhatikan cara kedua, kita hanya butuh mencari x kuadrat. Jadi di sini saya pakai tabel batuan, di mana x juga x kuadrat saya taruh di sebelahnya. 3 dikuadratkan kita taruh di sebelahnya sini yaitu 9. Kemudian 8 64 dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan masing-masing. Jumlah x-nya yaitu 72, jumlah x kuadrat adalah 768. Sudah sampai situ, kemudian kita langsung substitusikan ke rumusnya. To kuadrat sama dengan sigma x kuadrat. Nah, ini ya, yang ini sigma x kuadratnya 768 dibagi dengan n, banyaknya data 8 dikurangi, perhatikan ini kuadratnya di luar ya, kita masukkan yang di dalam yaitu sigma x, jumlah daripada x yaitu ini 72, kemudian dibagi n 8. 768 dibagi 8 kita hitung, ini pembagiannya dulu nih ya. 768 dibagi dengan 8 96 dikurangi, perhatikan yang kita hitung dalam kurung dulu, jangan dikuadratkan dulu. 78 dibagi 8 9 kuadrat. Nah, 96 tetap, perhatikan jangan dikurangi tapi dikuadratkan dulu. Dikurangi 9 kuadrat yaitu 81 sama dengan 15. Nah, ini cara yang kedua. Silahkan mau pakai cara pertama atau kedua.
Oke, kita sekarang ke data berdistribusi frekuensi. Kalau frekuensinya tunggal, perhatikan rumusnya hampir sama, hanya kita menambahkan F di depannya sini jumlahnya. Karena pada data itu ada beberapa frekuensinya, ya. Jadi masing-masing data frekuensinya berbeda-beda. Di sini tambah F, ini tambah F, itu saja. Oke, saya punya contoh di sini ada data berdistribusi frekuensi tunggal. Nah, saya pakai cara yang kedua, boleh teman-teman pakai cara yang pertama. Teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel juga untuk bantu perhitungan ya. Di sini saya punya X, Fx saya masukkan, kemudian tabel bantunya adalah, perhatikan, kita tadi butuhnya adalah ini ya, Fx dan juga Fx kuadrat dan juga Fx. Nah, maka di sini kita adalah Fx, ini kita butuhkan Fx kuadrat karena ada kuadratnya, kita belum punya kuadrat di sini ya. Jadi yang kita pakai di tabel itu adalah sesuai dengan apa yang ada di rumus. Fx artinya F kali X, masing-masing dikalikan X F-nya. Jadi 20 dikali 2, 40 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita cari X kuadrat ini ya, berarti X-nya ini dikuadratkan 20 kuadrat yaitu 422 kuadrat, kemudian 484 dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya adalah Fx kuadrat, artinya F dikali X kuadrat, F dikali X kuadrat, kita tulis di sini gitu ya. 2 dikali 400 yaitu 800, 4 dikali ini ya 484 yaitu 1936 dan seterusnya sampai ke bawah. Perhatikan, kita hanya butuh yang ada F-nya saja, jadi yang dijumlahkan yang ada F-nya saja, yang lain diabaikan. Nah, ini dan ini kita jumlahkan, F-nya adalah 30, sigma Fx-nya adalah 750 dan Fx kuadrat adalah 18946. Tulis rumusnya dulu, kemudian kita substitusikan sigma Fx kuadrat. Nah, ini yang ini ya, kita masukkan 18946 dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data atau frekuensi, sama ya, banyak frekuensi sama banyaknya data. Dikurangi, perhatikan kuadratnya masih di luar, ini adalah sigma Fx, jumlah daripada F. Kita lihat di tabel, ini 750 dibagi banyak data 30. Kita bagi dulu masing-masing 3631,54 dikurangi, hati-hati kuadratnya masih di luar, 750 dibagi 30 yaitu 25. Perhatikan kuadratnya dulu yang kita hitung ya, jangan dikurangi dulu. 25 kuadrat yaitu 625, baru dikurangi yaitu 6,54. Oke, mudah bukan? Terus kemudian yang varian terakhir yaitu mengenai data berdistribusi frekuensi bergolong. Rumusnya sama persis seperti data frekuensi tunggal gitu ya, distribusi frekuensi tunggal. Namun bedanya adalah di X-nya. Kalau tadi X-nya adalah masing-masing data, X yang di sini adalah nilai tengah data. Karena pada data bergolong ada banyak data dalam sebuah kelas. Jadi kita hanya memakai nilai tengahnya saja. Ya, perhatian, saya punya data sebagai berikut. Kita pertama pakai data bantuan lagi ya. X-nya, saya tulis hanya X-nya, yaitu nilai tengahnya. Gimana cara mencari X-nya kemarin, nilai tengah? Yaitu batas atas ditambah batas bawah, kemudian dibagi 2. 60 tambah 62 dibagi 2, yaitu 61. 63 ditambah 65 dibagi 2, yaitu 64, dan seterusnya. Frekuensi saya tulis sebelahnya, sama seperti tadi tabel bantuan, Fx, X kuadrat, dan juga Fx kuadrat. Fx, jadi X-nya masing-masing dikalikan dengan X. Itu ini ya, masing-masing. Kemudian X kuadrat, X-nya dikuadratkan. 61 kuadrat, 3721, 64 kuadrat, 4096, dan seterusnya. Dan Fx kuadrat, artinya F dikalikan dengan X kuadrat. 5 dikali 3721, 18605, dan seterusnya. Perhatikan yang ada F-nya saja yang kita jumlah ya. Ini F-nya 100, Fx-nya 6745, dan Fx kuadratnya 455803. Baru kita tulis rumusnya, kita substitusikan ke rumus Fx kuadrat yang ini ya, 455803.
Nah, kita masukkan ke sini, kemudian N-nya 8 dikurangi. Hati-hati yang kita masukkan yang tengah dulu, sigma Fx, jumlah daripada Fx ya. Yang ini 6745 dibagi dengan N, banyaknya frekuensi sama. Kemudian kita hitung dulu pembagiannya, 455 803 dibagi dengan 100 dikurangi 6745 dibagi 100 yaitu 67,45 dikuadratkan. Ini dulu yang dihitung, jangan dikurangi dulu ya. Nah, baru kita kurangi, yaitu 8,5275. Kemudian bukan cari variansi. Dan kemudian yang terakhir kita lanjutkan, yaitu ada deviasi baku atau standar deviasi, begitu ya. Perhatikan rumusnya di sini, ini simbolnya adalah tau. Kalau variansi tadi simbolnya adalah tau kuadrat, kalau deviasi baku adalah tau. Jadi deviasi baku itu adalah akar dari frekuensi ya. Kalau di contoh sebelumnya kita sudah contoh 3 ya, kita punya variansi yaitu 15 dari data. Berarti deviasi bakunya atau standar deviasinya yaitu akar daripada variansi atau akar 15 sama dengan 3,873. Oke, itu saja ukuran dispersi pada populasi, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.